Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, serta sore. Yang saya hormati, Bapak Joko Suharyanto selaku dosen mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan, serta teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Anissa Dewi Amarwati dari Program Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS dengan judul Sikap Masyarakat, Perusahaan Asuransi, dan OJK terhadap Kondisi Industri Asuransi, Studi Kasus Jiwasraya hingga Wanarta. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya. Dimulai dari latar belakang. Yang pertama, kasus Jiwasraya bukan satu-satunya masalah. Selain Jiwasraya, ada juga kasus Asabri, Wanarta, dan Bakri Life. Jadi, masalah yang terjadi bukan hanya pada satu perusahaan saja. Selanjutnya, disebut sebagai kegagalan sistemik. Beberapa kasus tersebut menunjukkan bahwa ada masalah yang lebih luas dalam industri asuransi dan perlu diperhatikan bersama. Selanjutnya, masyarakat ikut terkena dampaknya. Ketika perusahaan asuransi mengalami masalah, nasabah atau pemegang polis juga bisa mengalami kerugian dan kehilangan kepercayaan. Kemudian, masalah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, aturan harus mengikuti perkembangan zaman. Produk dan cara bisnis di industri keuangan terus berkembang. Jadi, menurut saya, aturan juga harus bisa mengikuti perkembangan tersebut. Selanjutnya, pengawasan jangan menunggu masalah besar. Pengawasan sebaiknya dilakukan secara rutin supaya tanda-tanda masalah bisa diketahui lebih awal. Selanjutnya, pelanggaran harus ditindak. Kalau memang ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan yang jelas dan tegas agar masalah tidak semakin panjang. Selanjutnya, konsumen harus dilindungi. Masyarakat yang sudah membeli produk asuransi juga harus mendapat perhatian, terutama ketika perusahaan mengalami masalah. Kemudian, sikap masyarakat. Yang pertama, jangan hanya percaya kepada agen. Agen memang memberikan informasi, tetapi kita sebagai konsumen juga perlu mencari tahu sendiri sebelum membeli. Selanjutnya, baca polis dengan baik. Jangan hanya melihat keuntungan atau manfaatnya. Isi polis juga harus dibaca supaya kita tahu aturan dan ketentuannya. Selanjutnya, cek informasi terlebih dahulu. Sebelum membeli, kita bisa mencari informasi mengenai perusahaan dan produk yang ditawarkan. Selanjutnya, pahami risiko. Kita harus tahu bukan hanya apa yang kita dapatkan, tetapi juga risiko yang mungkin terjadi. Selanjutnya, tingkatkan literasi keuangan. Semakin paham tentang keuangan, semakin mudah bagi kita untuk menentukan pilihan yang sesuai. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan sebelum membeli asuransi. Yang pertama, cari informasi. Cari tahu dulu perusahaan dan produk yang ditawarkan. Yang kedua, cek kebenaran informasinya. Jangan hanya mengandalkan penjelasan dari satu orang atau agen. Yang ketiga, baca polis. Polis harus dibaca dan dipahami sebelum kita memutuskan untuk membeli. Yang keempat, pahami manfaat dan risikonya. Kita perlu tahu apa yang akan kita dapatkan dan apa yang mungkin menjadi risikonya. Dan yang kelima, sesuaikan dengan kondisi keuangan. Jangan memilih produk hanya karena tertarik dengan penawarannya. Pilih yang memang sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian, sikap perusahaan asuransi. Yang pertama, informasi harus jelas. Perusahaan harus menjelaskan produknya dengan bahasa yang mudah dipahami dan tidak membuat konsumen salah mengerti. Selanjutnya, jangan hanya mengejar penjualan. Menurut saya,
Perusahaan tidak boleh hanya fokus mendapatkan nasabah sebanyak-banyaknya, tetapi juga harus memikirkan kemampuan perusahaan dalam menjalankan kewajibannya. Selanjutnya, pengelolaan perusahaan harus baik. Perusahaan perlu dikelola dengan baik dan memperhatikan berbagai risiko yang mungkin terjadi. Selanjutnya, jangan merugikan nasabah. Kepentingan pemegang polis harus tetap diperhatikan karena mereka sudah memberikan kepercayaan kepada perusahaan. Selanjutnya, kepercayaan harus dijaga. Sekali masyarakat kehilangan kepercayaan, dampaknya bukan hanya kepada satu perusahaan, tetapi bisa memengaruhi kepercayaan terhadap industri asuransi secara keseluruhan. Kemudian, sikap pemerintah atau OJK. Yang pertama, pengawasan harus dilakukan terus-menerus. Menurut saya, OJK tidak cukup hanya bertindak ketika perusahaan sudah mengalami masalah. Pengawasan harus dilakukan sejak awal. Selanjutnya, aturan harus terus diperbaiki. Aturan harus bisa mengikuti perkembangan produk dan strategi bisnis yang ada di industri asuransi. Selanjutnya, masalah harus diketahui lebih cepat. Jika ada tanda-tanda perusahaan mulai bermasalah, sebaiknya bisa diketahui dan ditangani sebelum kerugian semakin besar. Selanjutnya, pelanggaran harus ditindak tegas. Kalau memang ada pelanggaran, harus ada tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya, masyarakat harus menjadi perhatian. Pengawasan juga harus bertujuan untuk melindungi masyarakat yang menjadi konsumen. Kemudian, penegakan hukum. Yang pertama, tindakan harus cepat. Semakin lama masalah tidak diselesaikan, kemungkinan kerugian masyarakat juga bisa semakin besar. Selanjutnya, penegakan hukum harus jelas. Pihak yang melakukan pelanggaran harus diproses sesuai aturan yang berlaku. Selanjutnya, hak nasabah tetap harus diperhatikan. Walaupun perusahaan sedang bermasalah, kepentingan dan hak masyarakat sebagai pemegang polis tidak boleh dilupakan. Selanjutnya, pengembalian dana perlu diupayakan. Aset yang masih tersedia perlu dioptimalkan untuk penyelesaian hak nasabah sesuai dengan mekanisme hukum. Kemudian, tanggung jawab bersama. Masyarakat lebih teliti dan mau mencari informasi. Masyarakat juga harus membaca polis dan memahami risiko sebelum membeli. Perusahaan harus terbuka dan bertanggung jawab. Perusahaan harus menjaga pengelolaan bisnis dan kepercayaan nasabah. OJK harus mengawasi dan bertindak ketika ada masalah. OJK juga perlu memastikan aturan dan perlindungan konsumen berjalan dengan baik. Kemudian, kesimpulannya adalah, menurut saya, masalah industri asuransi tidak bisa dibebankan kepada satu pihak saja. Masyarakat, perusahaan, dan OJK harus sama-sama menjalankan tanggung jawabnya agar kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi bisa terjaga dan konsumen mendapatkan perlindungan yang lebih baik. Demikian presentasi dari saya. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.